Oke, baik. Dingin banget studio hari ini. Ya karena tadi habis hujan. Oh iya bener ya. Tadi habis hujan. Winter. Oke. Winter gak tuh? Pintar. Acara apa itu ya? Ranking 3. Ranking 1. Udah gak ada lagi ya kuis-kuis gitu ya? Iya. Kita dong bikin acara kuis dong Pak Andi. Iya. Kayak Ntar waktu ya. Kayak waktunya ada aja. Ya yuk. Ya. Judul hari ini. Ya. Judulnya Nah. adalah kalau ada keyakinan dan kemauan pasti kemauan. Kacamata gue taruh di sini. Oh iya. Maaf. Judul hari ini judulnya adalah kalau ada keyakinan dan kemauan pasti semua bisa kawan. Sekarang ini kita kedatangan wanita cantik yang serba bisa dan bikin netizen kagum. Ya. Kita panggil. Ini dia Nia Ramadhani. Oke. Nah, Nia makasih udah datang ke Brownie. Makasih. Thank you Nia. Wow. Pengalaman hidup yang berarti buat Nia Ramadhani sampai mengalami trust issue usai rehabilitasi kemarin nih. Aku ada artikelnya ini dia. Nia Ramadhani deg-degan pertama kali ke mall usai rehabilitasi narkoba. Ada rasa nggak percaya diri gitu apa gimana? Nggak tahu sih ya ke mallnya, tapi waktu pertama kali dapet kejadian itu pasti bayangannya kan gimana cara aku kembali lagi ke masyarakat, ketemu sama teman-teman lagi gimana, apakah mereka males main sama aku atau enggak. Tapi ternyata setelah 10 bulan menjalani rehabilitasi itu malahan aku banyak banget belajar di situ kan tentang diri aku, ternyata banyak banget yang enggak oke dari diri aku, yang tadinya aku pikir semua hidup aku benar dan baik, tapi ternyata enggak gitu. Terus belajar juga tentang pernikahan lebih baik lagi, Ardi juga kayak gitu. Dan pada saat akhir proses malahan rasa percaya diri itu ternyata muncul dengan sendirinya. Karena ternyata masalah itu memang mendewasakan kita sih Kak. Oke, jadi dan semuanya juga proses ya? Iya proses. Oke, betul. tapi kalau gimana caranya kamu mengatasi masalah dalam diri kamu sendiri nih? Maksudnya menaklukkan diri kamu sendiri kan rasa takut dan... Iya tadinya kan banyak kepikiran, mungkin di awal banyak kepikiran apa kata orang, apa kata orang gitu. Tetapi menurut aku akhirnya aku berpikiran terlalu arogan orang-orang yang bisa merasa untuk bisa menilai kita hanya dengan melihat dari luar aja gitu. Ya. Karena yang tahu semuanya tuh kita. Yang kita taruh di sosial media itu hanya Sebagian kecil. image yang kita pengen orang-orang lihat tentang kita gitu. Jadi aku lebih concern sama pendapat orang-orang terdekat aku sih. Karena mereka yang tahu aku gitu. Kalau mereka yang Lebih peduli orang sekitar, mereka kasih masukan ke aku ya itu bener-bener tentang aku gitu. Jadi kalau orang luar, aku baca juga, dengerin juga. Cuman buat refleksi diri sendiri aja. Kalau misalkan ada yang nggak bener atau merasa mereka berlebih-lebihkan ya udah lewatin aja gitu. Betul. Nah, tapi ada pengaruh orang lain nggak yang bikin kamu jadi percaya diri lagi? Selain teman-teman gitu. Pertama aku berpegang dan berjuang sama diri aku sendiri dulu sih. Karena aku nggak mau bersandar sama orang lain, takutnya orang itu nggak ada, nanti aku nggak ada pegangan gitu. Jadi aku nguatin diri aku dulu, terus semuanya udah penuh dan full dan konten gitu. Jadinya aku sekarang bisa jalanin hidup dengan enteng, terus nggak mikirin terlalu banyak karena semuanya sudah dibenahi di belakang gitu. Jadi sekarang udah tinggal jalanin aja. Masa-masa beratnya udah dilewatin, sekarang Tinggal nikmatin. tinggal nikmatin dan hikmahnya banyak banget. Aku baru tahu aku disayang banget banyak orang. Pada saat aku nggak ada banyak yang kangen, aku yang tadinya mungkin nggak terlalu ngeh kalau segitu banyaknya orang yang sayang sama aku gitu. Gitu sih. Tapi selama di rehabilitasi, perjalanan apa yang bisa kamu dapat? Perjalanan, jadi gini banyak banget sih sebenarnya karena di awal aku pikir hidup aku oke-oke aja, tapi ternyata di pernikahan aku yang ternyata hampir bobrok. Karena banyak hal-hal yang aku pendam, yang aku nggak mau ngomong sama Ardi. Misalnya hari-hari aku kayak gimana, hal-hal sepele sih.
Tapi kalau misalkan dia pulang kantor kayaknya ngeliatnya kasihan deh, masa gue bebanin lagi sih sama cerita-cerita gue yang mungkin gak penting. Tapi itu kan aku berjalan 11 tahun. 11 tahun itu ternyata hal-hal sepele itu jadi numpuk dan banyak gitu. Dan ternyata itu juga terjadi sama Ardi. Ardi tuh selalu merasa gue laki-laki, gue gak pernah ada masalah. Dan surprisingly kalau misalkan dipikirin, pernikahan aku sama Ardi sama sekali gak pernah ada menangis sama-sama. Atau Ardi ngerasa gagal tuh nggak pernah ada. Jadi semuanya kayaknya oke. Tapi ternyata hidup yang seperti itu ternyata nggak benar. Nggak mungkin orang hidup nggak ada masalah gitu. Iya. Tapi selama ini kita kayak gitu, pernah ada masalah. Nah setelah direhabilitasi baru kita gali diri sendiri masing-masing. Dan Ardi akhirnya kasih tahu kalau misalkan banyak. Ternyata buat aku juga malah baru tahu seorang Ardi banyak banget ternyata bebannya. Kayak banyak ekspektasi yang ditaruh di dia. Banyak yang diekspektasikan di kerjaan tapi nggak tercapai, dan dia tapi nggak pernah di rumah, dia tidak mempunyai tempat yang aman buat dia cerita. Ternyata aku sebagai seorang istrinya bukan tempat yang amannya dia untuk dia cerita. Jadi semuanya dia pendam sendiri. Dan begitu juga aku, Ardi juga bukan tempat yang aman buat aku cerita tentang hal-hal yang sepele gitu. Aku malah ke teman-teman aku gitu. Oke. Gitu Ya sih. jadi sebenarnya dalam setiap rumah tangga itu ya punya cerita masing-masing ketika menyelesaikan gitu ya. Jadi terkadang ya aku setuju sama Nia, apa yang kalian lihat dari sosial media itu yang sebenarnya ya kita hanya memberikan sesuatu yang baik saja. Ya, yang kita mau orang lain lihat aja gitu. Karena ada beberapa yang ya ini privacy ya. Tapi aku bilang justru sekarang Nia lebih matang lagi ya. Karena iya, emang benar sih, masalah itu mendewasakan kita pada saat kita lagi di bawah. Pasti kan kita lagi berpikir gimana caranya, apa yang salah, apa yang harus diperbaikin. Kalau kita lagi oke-oke aja mungkin kita nggak akan merubah hidup kita karena kita ngerasa kita lagi bener nih gitu. Oke, dan kita juga ada ungkapan dari Ardi nih yang bikin netizen baper, kita lihat ini. Tapi pada saat itu kamu sadar gak sih Mas Ardi yang selalu ada buat kamu gitu? Iya, jadinya gini, selama 11 tahun itu banyak yang kayak aku ngerasa kosong, dia juga. Iya, tapi ternyata itu bukan salah satu dari antara kita, itu salah kita tidak mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik gitu. Jadinya yang satu ngerasa kalau nggak berubah, yang satu lagi juga ngerasa gitu, tapi nggak ada yang diomongin gitu. Nah pada saat mulai saat kejadian itu, banyak yang kita langsung mulai belajar satu sama lain dan belajar untuk mengkomunikasikan apa yang aku rasa dengan cara yang tepat gitu. Dan itu yang Ardi omongin itu saat dia datengin aku juga aku sangat bersyukur, karena walaupun aku yakin dari awal dia akan datang, tapi aku tahu dia mempunyai pilihan karena kan dia tidak ada di tempat itu. Dia punya pilihan untuk dia keluar negeri aja bisa juga gitu. Jadi kan belum ada dicekal atau apa-apa, dia bisa di luar negeri dan mungkin support aku dari jauh, tapi aku ada keyakinan kalau dia akan datang dan nemenin aku sih. Gitu. Jadi ya kayak sebuah perjalanan cinta seseorang kan ceritanya beda-beda. Iya betul. Ya, oke. Nah katanya setelah usai kamu rehabilitasi, kalian berdua itu malah semakin romantis. Iya, karena kita udah tahu kelemahannya Ardi, aku udah tahu apa yang bikin dia ngerasa kecewa selama ini, dia udah tahu. Terus udah gitu Ardi juga udah mulai cerita gitu, kayak misalkan aku di kantor kayak gini, tadinya aku mau kayak gini tapi ternyata aku gagal. Kalau sebelumnya dia ngerasa kalau misalkan dia ngomong, dia takut aku nganggap dia rendah. Kayak gitu-gitu loh, ada ngerasa sama seperti apa yang dia rasain gitu. Padahal enggak juga, tapi itu memang nggak pernah ada komunikasi yang baik. Sekarang udah ngejalaninnya enak banget, alhamdulillah pernikahan aku sekarang enteng banget jalaninnya. Dan aku jadi ngerasa punya sahabat baru gitu. Sahabat aku ya sekarang Ardi, aku bisa ngomong apa aja sama dia, malah jadi lebih enak karena kan kita juga 12 tahun sekarang. Jadi tiap hari sama-sama, jadi udah bisa kayak temen banget kalau sekarang. Oke, kita ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya. Nonton konser MLTR, fans curhat kursinya diduduki Nia Ramadhani dan suami. Nonton apa sih? Jadi Michael Learns to Rock ada konser. Oke. Aku duduk tuh, aku invitation. Aku invitation duduk pas datang duduk di depan. Tiba-tiba besokannya ada viral di Lametura gitu-gitu. Ada orang yang fotoin tiketnya, katanya tempat duduknya dia ada dudukin aku gitu. Tapi ya aku kan nggak dapet tiket karena aku kan invitation. Ya udah gitu, terus akhirnya aku klarifikasi sama promotornya, ini gimana lo yang undang gue, sekarang ada orang komplain-komplain nih gimana gitu.
Terus dikasih lihat fotonya bahwa yang di depan itu nggak ada nomornya gitu. Row-nya dia yang difoto itu di belakang aku gitu sih. Oh. Iya. Terus sama promotornya yang ribet-ribet pakai ITE gitu ya promotornya. Oke. Gitu. Tapi aku ya Untung dijelasin ya. iya. Iya, tapi ya gitulah mungkin orang kalau misalkan mungkin pelajarannya juga buat satu promotornya, satu lagi buat orang-orang yang mungkin merasa haknya diambil orang ya harusnya tegur aja. Kalau memang pada saat itu ngerasanya tempat duduknya didudukin aku tinggal bilang. Tapi ya memang kenyataannya bukan didudukin aku sih invitation. Karena memang ya biasanya kalau invitation itu ya nggak akan mungkin dijual. Iya, di Tahu depan ya kan paling aku depan. juga pernah bikin acara ya, jadinya aku tahu. Aku paham. Iya. Jadi terkadang-kadang lelah energi ini untuk menjelaskan itu. Iya, Tapi kan emang. harus dijelaskan. Iya, tapi Kalau sebenarnya nggak malas pada saat mau ngejelasin itu, aduh kenapa Iya. sih harus ngejelasin Dan yang lebih begini? parah lagi kan kalau dia kan malah undangan doang sebenarnya. Iya, betul. Gitu ya. Oke, tapi kan semuanya udah clear, Clear, clear. ya. Oke, tapi kamu sempat ketemu sama penonton tersebut gak sih? Enggak lah. Enggak? Enggak pernah. Enggak Enggak pernah ya? ketemu. Cuma ngejelasin di Dia medsos ngejelasin aja ke berarti ya? Instastory, tapi udah gitu akhirnya promotornya yang hubungan langsung. Terus permintaan maafnya aku difotoin, tapi aku juga udah nggak mau ngelanjutin juga, udah males Iya. gitu. Oh, yang penting penting udah jelas ya. Yang penting Oh, kamu udah cuman jelas. gue diundang sama lo ya. Lo yang Iya, lu jelasin yang sendiri. ngurusin deh, Iya, gitu. iya, iya. Ya masa tamu undangan yang mesti jelasin. Makanya kita diundang. Tapi punya hajatan lah. Oke, nah kita mau reka adegan ceritanya Nia dan Wendy lagi nonton konser ya. Tiba-tiba penonton lain yaitu Ayu nyari kursinya yang ternyata diduduki oleh Nia dan Wendy. Ya. Iya, oke. Di mana nih, Sita? Ya. Ya Nia, kita main Nia. Oh, bioskop kali pakai popcorn. Masa pakai popcorn? Berat nih gue. Konser, lu tahu konser gak? Kalau konser itu bukan popcorn, kentang sama sosis. Jangan emosi, Boy. Kesel gua. Ini apa lagi? Sedotan? Nggak ada minum. Ini apaan ini? Michael Learn to Rock nggak ada. Iya deh, ya Wah, deh. MC. Iya. Michael harus wah. Wawasan musiknya lu kurang ya. Ya, pokoknya grup lah. Berarti kan Ruben tahu lagunya kayak gimana, Ben? Ya lagu bule lah pokoknya. Apaan lu? Kamera dong. Action. Gua kasih tahu nggak percaya. Nyanyi dong, kalau bisa pakai Tahu topi nggak sih nyanyi. lagunya? Nggak tahu ya. Aku lupa deh. Gimana sih? Bukan. Iya itu. Iya benar kan? I won't forget the way You kissing, Oh, the tahu feeling juga. so strong, will lasting for so long. Michael! And I'm not the man your heart is missing. That's why you go away. I know. Yes, I know. Tak lama pengunjung tamu itu pun datang. In the middle of nowhere. Don't know which way to go. Dan ternyata bangkunya Bang, ini bangku saya. Bu, maaf Bu, konser dangdut sebelah sana. Bu. Ini MLTR, bukan MLTD. Apaan itu? Michael Learns to Dangdut. Beda. Michael Learns to Rock. Saya udah duduk sini, saya beli duluan. Saya sengaja beli di sini karena saya nggak ngerti jadi saya mau nonton. Gak bisa sembarangan. Saya sama istri saya udah di Mana istrinya? Ini. Ceritanya yuk, ceritanya. Kan gua cerita jadi Mas Ardi. Bapak siapa ini istrinya? Saya. Bapak main dukun di mana? Mana coba lihat dulu tiketnya, Mana Mbak. tiketnya? Nih, Mbak. Nih, Bapak kelihatan nggak? Banget. Ya udah gini, kalau misalkan Mbak udah bisa nyanyiin 2 lagu Michael Learns to Rock, coba Ya, nanti saya saya cari kasih. tiket saya biar kasih lihat. Nyanyi Saya dulu. nggak bisa nyanyinya, Mbak. Saya cuma mau nonton orangnya aja. Mbak, nggak apa-apa duduk di situ. Mbak kalau mau nonton orangnya aja, mendingan beli posternya taruh di kamar. Ngapain nonton konser? Suka begini nih. Ya udah, tapi ini saya udah duduk di sini. Bapak kan
Belakangan beda. Saya Kat, sama Ini yang punya bukan? Iya, bukan. Ah, Ini bukan. kayaknya agak ngapa soalnya kita ngomong. Sorry, Pak RT, ini ini nggak bisa begini. kalau gue yuk, lu datang dari depan langsung gue bilang gini, ini nomor ini. Nggak mungkin kamu nonton ini. Gue sih, Oh iya, udah Mana pasti nggak paham percaya. Iya, gue nggak paham. Ternyata si cantik Nia Ramadhani ini punya kekurangan juga loh. Apa sih? Coba kita lihat ini deh. Sekarang aku udah bisa. Itu beneran ya nggak bisa. Nggak makan buah dari kecil. Ini sebenarnya it's not a big deal loh. Banyak loh orang-orang yang Banyak, kamu bisa banyak, lah, nggak, Pesti. serius, banyak. Iya banyak. Bohong. Serius, banyak juga orang yang nggak. Aku nggak pernah tahu melon ya. Bercanda nih. Serius, bagaimana mangga aku nggak paham. Bentar deh. Kok siapinnya banyak banget sih? Nah, ini jadi pada saat itu Ardi baru tahu kamu nggak bisa buka salak di situ. Jadi emang selama ini dia nggak pernah makan buah. Aku tuh dari kecil nggak makan buah sama sayur. Aku jeleknya di situ tuh. Aku sampai sekarang nggak makan buah sama sayur. Yang, di sini yang salah mama aku kayaknya deh. Kan dia yang nggak ngajarin aku. Gak ngajarin, gak ngasih tahu. Iya kan? Sama nih. Mendingan mau panggil mama aku. Jangan, nggak usah. Apa kenapa? Ini sama kayak Ayu. Ayu Apa? juga Aku apa nih aku? buka salak nggak bisa, ngupas semangka nggak bisa. Terus? Dia bisanya ini nyayat karet, pohon karet. Dia paham. Mana gue tahu sih, Wes. Oke, selain ngupas salak, apalagi yang kamu nggak bisa, nggak bisa lakuin? Aku nggak bisa lakuin. Ngupas mangga. Belah duren. Duren gitu. Durian mah juga nggak kayak bisa. berat yuk itu mah mesti. Iya. Tangan juga mesti. Tangan mesti kapalan banget itu mah. Manggis, Nia bisa Durian buka nggak manggis bisa. nggak? Manggis. Aku lihat yang di situ ya, kira-kira apa. Aku nggak mau nih, abis ini pasti ada berita lagi. Berarti beritanya Telur, receh telur, banget. Bapak. Bisa dong. Kecapi yang dijepit di pintu gitu tuh. Pintu, jepit, jepret. Tahu gue itu. Dia tahu. Apa sih? Kecapi apa itu? Kecapi. Kecapi nih. Treng teng 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 teng. Aku nggak tahu. Buah. Aku tuh buah yang aku tahu tuh cuman strawberry. Bohong, Wen. Kemarin gue lihat dia di pojokan lagi ngempetin ituan aja tuh. Apa tuh namanya yang buah putih? Kesemak ya kan? Coba kita kesini yuk. Semek aja lu tahu lu. Kesemak lu paham. Ini ada salak. Mau nggak? Mangga. Sama-sama. Ya, bareng-bareng. Jangan aku Oke. semua. Aku aku udah bisa. Ya, aku bisa. kasih lihat ya. Coba. Tepuk tangan buat Nia boleh? Ngapain? Ntar dulu. Jangan nih. Emang ada yang keras? Bisa. Bisa. Buangnya kemana? Nih, Wen, baju lu. Nih gituin awas tangannya. Taruh aja di situ. Gini dulu kan? Iya. Ininya nih yang dipotek. Gini toh. Terus kena tangan. Gue ngeri banget tangannya berdarah dah. Iya. Pelan-pelan aja. Nah. Ini. Yang dimakan Ya, yang ini ada lagi. Ini. Tapi aku gak suka. Kalau ngupas bawang bisa nggak? Ngupas bawang tuh digeprekin dulu kan. Iya gak? geprek lah ayam, geprek. Dikupas dulu baru geprek, tapi ada juga. Ada ya? juga. Ada juga, kan tergantung sih. Berarti dia bisa. Iya, Ngupas dikit mangga deh, ya. ngupas mangga deh. Yang ini agak bukan yang pedes ya, yang merah, yang pedes yang mana? Merah. Sama Neng, Sama. dua-duanya bawang Dua-dua pedas. pedas. Biasanya waktu itu kan lu main bawang merah bawang putih lu nggak paham ya? Kan itu kerangka, gak disuruh begini. Tapi- Ini, pecahin mana? Ini telur. Pecahinnya di sini. Nih, taruh dia nih. Nih. Oh bisa, dia mah kalau masak. Kenapa sih jadi kayak berlebihan kalian ini? Ada timbang mecahin telur doang. Sabar ah. Minta kulit salaknya buat bebeknya di rumah. Apa lagi sih, Mbak? Tisu. Ah, minta tisu. Oh, tisu. Makasih ya. Ya. Sama-sama. Oke. Kalau kayak gini, kita istirahat dulu sebentar, kita kembali setelah yang satu ini ya. Tetap di Brownies, obrolan manis.